Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe dan like. Dan jangan lupa komennya. Dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, yaitu Diary Family Asrori. Kali ini saya punya bintang tamu yang spesial, sangat spesial sekali. Namanya Fajrul Falah. Saat ini Fajrul Falah kelas 8, kelas 8. Semoga apa yang informasi yang kali ini saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat atau informasi untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komennya. Boleh diperkenalkan ulang kembali? Nama saya Fajrul Falah dari MTS PPTK Asalam Bandung. Usianya sekarang? Sekarang usianya 13 tahun. 13 tahun, kelas 8. Oh iya, boleh diceritakan kenapa tertarik untuk masuk ke pondok pesantren? Karena dulu itu kan saya di SDIT. Nah, di situ itu ada program 1 tahun untuk kelas 6 wajib mondok selama 1 tahun itu. Terus di situ itu tertarik gitu sama pelajarannya, bareng-barengnya sama teman-teman gitu. Jadi SMP-nya juga pesantren lagi, karena kalau di luar pesantren itu merasa diri itu kalau tahajud susah, bangun subuh susah gitu, berjamaah ke masjid susah, ngapalin susah. Kalau di pondok mah ya kepaksa juga harus diturutin gitu. Berarti ketika masuk pesantren masuk pesantren itu atas keinginan sendiri, bukan paksaan dari orang tua ya? Iya, karena merasa diri itu kalau di rumah teh bangun subuh teh susah, ngapalin susah gitu. Oh iya. Terus ketika masuk di pondok pesantren itu, hal yang pertama mungkin yang paling menarik dari pondok pesantren itu apa? Maksudnya Kakak Fajrul bisa memutuskan untuk masuk ke pondok pesantren itu, mungkin kelebihannya dari pondok pesantren itu apa? Pesantren tahfidzul Quran, jadi terus ngapalin Quran gitu. Terus kita itu kan kalau di pesantren kampung mah ada bersih-bersihnya gitu. Lebih capek gitu kalau di situ mah, ke belajarnya teh lebih fokus gitu, ke belajarnya teh fokus. Terus kalau di pondok pesantren kan kebanyakan, apalagi sekarang sedang rame ya, masalah kayak pembulian, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kakak Fajrul di sana selama sekarang kan kelas 8, mungkin ketika kelas 7 ada tidak kayak misalnya pembulian dan lain sebagainya? Kalau gitu mah ya gimana diri sendiri aja sih. Kalau ke orang lain mah mungkin ada nganggapnya serius atau enggak, ngebulinya teh gitu. Paling cuman bercanda itu mah. Tapi suka kebawa ke hati gitu. Oh iya, baper gitu ya kalau bahasa sekarang. Terus untuk sekarang di pondok pesantren, hal positif apa yang sudah Kakak Fajrul, mungkin misalnya tadi kan kalau dibilang sholat tahajudnya lebih rajin, walaupun kalau misalkan di pondok pesantren memang kan agak sedikit terpaksa, walaupun itu terpaksanya dalam hal yang positif gitu, tapi lama-kelamaan menjadi terbiasa. Nah, hal positif apa lagi yang didapat dari sana? Kalau di sana sholat duha gitu berjamaah terus di pondok. Terus teh setiap udah sholat subuh, sebelum sholat subuh itu baca yasin, setelah sholat asar baca surat al-waqiah, sesudah isya baca surat al-rahman, terus setelah maghrib itu baca rotib al-hadad. Oh, banyak sekali ya. Sekarang kakak sudah hafal berapa juz? Baru 2,5 juz. 2,5 juz. Yeah. Bagus. Terus kalau dalam segi ekstrakurikuler mungkin
Kalau di pondok pesantren itu sama nggak seperti kayak sekolahan biasa, ada ekskul apa? Jadi milih gitu, ada, kalau saya milihnya ekskulnya vokal. Oh, vokal. Jadi menyanyi-nyanyi lagu religius gitu. Kayak sholawat ya Oh, gitu, sholawat. Terus di pondok pesantren itu ada tidak mungkin ustadz favorit atau guru terfavorit gitu buat kakak Fajrul? Dan semuanya juga pada baik, pada ya baik gitu ke kitanya juga. Yang paling favorit ada tidak? Nah. Semuanya. Oh, semuanya. Tidak ada khusus gitu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh ya, kemarin itu sudah ikut lomba apa itu yang ada di YouTube itu? Oh, itu pidato, tapi ya mungkin belum takdirnya dapat juara gitu. Oh, mudah-mudahan nanti ketika ada lomba-lomba yang lain bisa juara lagi. Amin. Terus mengenai apa lagi ya? Oh ya, kalau itu lokasi pondok pesantrennya itu di daerah apa itu? Di Jati Handap, Jati Handap, masuknya Cicahem, Bandung. masuknya ke Cicahem berarti Iya. itu ya. Betah. Alhamdulillah betah. Nanti untuk jenjang selanjutnya mungkin ke SMA, apakah mau masuk pesantren lagi atau mau masuk ke sekolahan umum? Pengennya mah saya sendiri mah ke pesantren lagi ya, tapi orang tua gimana gitu, kurang setuju kan, anak satu-satunya di rumah, jadi rindu gitu kalau di rumah teh gitu, gak ada teman gitu. Oh, jadi orang tua agak rindu gitu ya. Kalau kakak sendiri pengennya pesantren. Ya mungkin Kurang cukup gitu 3 tahun itu. kurang cukup. Boleh diceritakan tidak untuk kegiatan sehari-hari di pondok pesantren? Mulai bangun tidur itu sejam sebelum sholat subuh, adzan subuh. Sebelum adzan subuh itu sholat tahajud dulu, ngaji yasin dulu. Setelah sholat subuh ngaji ke kelas untuk ngaji Al-Quran, hafalan gitu, menghafal. Udah ngaji itu jam 6 sarapan pagi. Tetapi kalau setiap Senin dan Kamis itu disarankan oleh ustadz-ustadzahnya itu untuk puasa sunat Senin Kamis. Jadi sebelum sholat tahajud itu sahur bersama dulu gitu. Udah sarapan itu siap-siap dulu buat sekolah gitu, mandi, siap-siap. Terus sholat duha dulu. Sudah sholat duha semuanya bareng-bareng, baru masuk ke kelas sampai duhur, sebelum duhur pulang. Terus sholat berjamaah duhur. Sesudah sholat berjamaah duhur itu membaca Al-Quran bersama-sama, belajar tajwid, ditanya satu-satu, misalnya teh alhamdulillah gitu, alhamdu gitu, itu teh hukumnya apa, idhar syafawi gitu. Sesudah baca Quran itu di MTS PPTQ Asalam itu makan dulu. Sesudah makan ada tidur siang dulu sampai asar. Sesudah tidur siang sholat asar, bangunnya sholat asar. Sesudah sholat asar ngaji sore. Nah, sesudah ngaji sore itu kita persiapan lagi buat mandi sore sebelum sholat maghrib. Terus sholat maghrib, udah sholat maghrib baca rotib al-hadad. Sesudah rotib al-hadad itu kita ke kelas ngaji lagi, hafalan setoran lagi. Oh, kalau maghrib itu belajarnya yan bu'a, tajwid kayak gitu. Kakak sudah sampai yang bu'a berapa? Sudah tamat kalau kelas tahsin itu yan bu'anya. Berarti yang bu'a berapa itu tamatnya? Sampai 7. Sampai 7. Jilid 7 sampai yang bu'a 7 berarti sudah tamat. Ya, sudah. Terus habis itu udah sampai ngaji jam itu berapa? Terus sholat isya, sampai sholat isya. Sesudah sholat isya makan untuk makan malam sampai Sesudah, jam 8. ya sampai jam 8. Terus belajar malam, tapi belajar malamnya itu di asrama bareng-bareng gitu sama ustadz, belajar untuk pelajaran besok gitu, belajar apa materinya gitu, misalnya teh kayak tata cara sholat yang benar gitu.
Sampai jam sampai jam 10. sampai jam 10. Untuk tidurnya jam berapa? Jam setengah 11 sudah disuruh tidur. Itu berarti kegiatan itu dilakukan rutin dari Senin sampai Sampai Jumat. Kalau Sabtu itu malamnya ada kegiatan santri namanya muhadoroh. Oh, itu dari jam berapa itu untuk mengganti itu? Sudah sholat isya. Oh, sudah sholat isya sampai jam 10 berarti kegiatan Muhadoroh. muhadoroh. Oh, dan sebelum malam Jumat itu sesudah maghrib kan buka puasa. Malam Jumat itu buka puasa, makan, terus kita baca yasin, tahlilan. Udah tahlilan kita mau udah sholat isya, baca maulid diaulami. Iya, berarti kalau ketika malam minggu itu kegiatannya diganti muhadoroh. Untuk hari minggunya sendiri? Itu libur gitu. Kegiatan itu dari Senin sampai Minggu atau dari Senin sampai Jumat saja itu? Ya kalau pula segitunya mah sampai Jumat. Kalau minggunya mah libur. Kalau Sabtunya asarnya libur ngajinya. Oh, jadi kalau Sabtu asar libur ngaji. Iya, malam minggunya diganti sama muhadoroh, kayak acara mubalik gitu, pidato, terus ada yang tilawah gitu, kayak acara santri gitu bareng-bareng. Itu sampai jam berapa itu kalau malam minggu itu? Udah sholat isya sampai jam 10 sama? Sampai jam 10. Berarti cuman kalau berarti liburnya hari Minggu saja? Ya, hari Minggu. Cuman tidak diperkenankan untuk pulang atau misalnya ya kan sekarang itu lagi pandemi corona ini, jadi nggak boleh keluar gitu. Oh, jadi nggak boleh keluar. Tapi kalau orang tua nengok itu ada jadwal tidak? Misalnya sebulan sekali atau? Nggak ada. Oh, tidak ada? Ya paling itu juga bulannya 1 semester sekali. Oh, 1 semester. Tapi setiap 1 bulan itu video call. Oh, setiap 1 bulan dikasih waktu untuk Video call. Itu boleh pegang handphone sendiri atau difasilitasi? Enggak, itu handphone pembimbing ya, fasilitas. Oh, difasilitasi berarti anak pesantrennya tidak menggunakan handphone. Iya. Oh, oke. Terus tadi katanya sudah hafal 2,5 juz. Boleh tidak kalau misalnya yang sudah hafal sekedar untuk mungkin bukan riya ya dipamerkan, tetapi hanya sekedar untuk motivasi bagi yang lain agar misalnya yang kepingin menghafal Al-Quran jadi termotivasi, oh iya nanti saya masuk ke sana bisa hafal ini gitu ya. Mungkin tidak 2,5 juz ya, misalnya surat apa hanya misalnya berapa ayat, surat apa berapa ayat, boleh tidak? Boleh. Oh iya, mau apa kakak, surat apa? Just 30 aja lah. Oh boleh, sok. Surat Al-Infitor. Oh, Al-Infitor. Mau berapa ayat? Sampai beres juga nggak apa-apa Oh sih. oke. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjari lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin
yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Di sekolahan umum kan sekarang liburan semesternya kan baru dimulainya mungkin minggu depan ya. Kalau di pesantren Ya, saya sebenarnya mah udah 1 bulan ini pulang teh. jadi sudah libur. Sudah libur Dimulai dari bulan dari bulan November. November Ya. sampai dengan Sekarang Desember. Sampai 21 Desember. sampai 21 Desember. Nanti berarti tanggal 22 Desember udah masuk. Ya, sudah di pesantren. Oh, sudah masuk pesantren lagi. Iya. Oh, berarti nanti langsung kembali ke Eh, Bandung. Ke Bandung ya. Oh iya. Mungkin beda-beda pesantren lain juga. Saudara saya juga baru pulang kemarin, baru seminggu. Saya sudah 3 minggu di rumah. Oh, Beda-beda. jadi tiap pesantren mungkin beda-beda ya untuk waktu Iya. liburnya. Oke, informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Amin. Dan semoga Kakak Fajrul di pesantren itu betah. Amin. Dan ilmunya semakin banyak lagi hafalannya. Terima kasih sudah mau jadi bintang tamu di channel saya. Untuk kakak mau dibayar apa? Nggak usah lah, dah ikhlas. Oh, ikhlas ridholillahi ta'ala. Aduh, terima kasih kakak soleh sekali. Oh ya, untuk yang lainnya terima kasih sudah menonton. Dan semoga kakak di pesantrennya hafalannya semakin banyak. Amin. Bisa menjadi anak yang soleh dan membanggakan untuk ayah ibunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe dan like dan jangan lupa komennya dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa klik loncengnya. Bye bye.